Halo, apa kabar pemirsa? Anda kembali hadir bersama saya Eliza Hasan dalam tayangan Handito Eros. Pemirsa, Anda kembali hadir dalam tayangan Handito Eros bersama saya Olivia Marzuki. Pemirsa, burung hantu atau the owl secara umum tentunya bisa terbang. Tapi burung hantu terbang menembus angkasa nampaknya merupakan sesuatu yang mustahil dapat terjadi. Meskipun burung hantu memiliki rentang sayap yang dapat mencapai 3 kali panjang tubuhnya, tetapi daya jelajah terbang burung hantu relatif terbatas. Apalagi burung hantu juga memiliki penglihatan yang relatif kurang baik. Jadi mungkinkah the owl terbang menembus angkasa? Untuk membahas hal ini lebih lanjut saat ini di studio telah hadir Bapak Ogi Prastomiono, Managing Director Compliance and Human Capital PT Bank Mandiri, dan juga Cut Nadia Dwi Ramadhani, Putri Berbusana Daerah Terbaik tahun 2012, dan tentunya narasumber tetap kita Dr. Handito Juwono. Ya, pertanyaan pertama kepada Pak Handito, Bapak bisa dijelaskan apa maksud dari judul buku Anda ini, When the Owl Shines Like a Diamond? Apakah burung hantu ini beneran burung hantu? Apakah merupakan suatu analogi begitu, Pak? Ya, RB bersama dengan Forum Human Capital Indonesia sedang meluncurkan buku namanya When the Owl Shines Like a Diamond. Jadi ketika burung hantu bersinar seperti ini berlian kan gitu. Iya. Tentu saja yang disebut the owl di sini bukan burung hantu beneran gitu. Tapi ini analogi bahwa manusia yang berkualitas tentu saja di dalam perusahaan perlu kita dorong agar bersinar seperti layaknya berlian. Nah, memang kalau kita bicara manusia di dalam pengembangan perusahaan menjadi sangat penting, apalagi ketika perusahaan menjadi besar. Kalau kita ingin dorong perusahaan makin besar lagi, peranan manusia di sana penting sekali kan gitu, dan perlu kita dorong agar manusia-manusia yang hebat itu bersinar. Tentu saja untuk bisa bersinar perlu banyak hal kan gitu. Salah satu di antaranya yang hari ini kita bahas adalah bagaimana membuat the owl-nya itu tadi itu bisa terbang menembus angkasa kan gitu. Terbang menembus angkasa itu berarti menembus batas-batas yang biasanya jadi seolah-olah menjadi barrier kan gitu. Oh, kalau seorang prestasi cuma segini nih, padahal kita perlu punya prestasi yang lebih baik lagi. Kalau kita punya manusia-manusia berkualitas yang bisa punya prestasi yang baik, maka tentu saja perusahaan juga akan menjadi perusahaan yang baik. Kalau hari ini contohnya kita hadirkan Bank Mandiri misalkan, prestasinya luar biasa kan, besar, menjadi perusahaan yang sudah besar dan makin besar. Saya yakin Bank Mandiri bisa menjadi besar karena ada orang-orang yang hebat di sana. Iya, menarik sekali ya Pak Ogi. Bagaimana Pak Handito di sini mengambil burung hantu sebagai analogi untuk menjelaskan human capital. Bagaimana Anda melihat human capital Anda di PT Bank Mandiri sendiri? Iya, jadi suatu strategi perusahaan itu tidak bisa dilaksanakan kalau kita tidak punya human capital yang kuat. Jadi kita mengatakan bahwa people is the power behind our purpose. Nah, oleh karena itu di Bank Mandiri, bagaimana kita merangsang, mengembangkan people di Bank Mandiri supaya lebih mengeluarkan potensi yang ada. Nah, jadi kita mengukur bahwa di Bank Mandiri kita mengukur yang disebut dengan adversity quotient. Jadi bagaimana seorang itu bisa merespon tantangan hidupnya. Kita sudah mengenal IQ atau EQ, tapi adversity quotient itu suatu hal yang baru yang memang kita kembangkan. Nah, jadi dalam adversity quotient kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kalau orang menghadapi tantangan, dia akan quit atau lari dari tantangan itu. Kita tidak inginkan orang seperti itu. Yang kedua adalah yang disebut dengan campers. Campers adalah orang yang sudah merasa enak di comfort zone-nya, tidak mau naik lagi. Dan yang ketiga adalah climbers. Climbers yang selalu naik ke puncak gunung yang tertinggi. Nah, sekarang kita dibangun di Bank Mandiri, kita mau menciptakan climbers. Dan kita katakan ke mereka bahwa puncaknya tidak diketahui. Yang penting Anda climber terus sampai ke puncak yang tertinggi. Terus mendaki sampai puncak begitu Pak ya? Betul. Iya, seperti si burung hantu yang ya, istilahnya harus terbang menembus angkasa begitu Pak Handito. Iya, betul. Jadi kalau memang kalau seperti ini kan kita dorong agar human capital, manusia yang jadi capital ya, tentu saja manusia jadi capital itu bisa naik terus gitu Mas ya. Naik terus, ya. Ya. Jadi tapi kalau tadi bicara tentang kelompok-kelompoknya, apakah memang selama ini memang ada seperti itu ataukah kita bisa dorong semuanya menjadi climber tadi? Iya, pada prinsipnya manusia itu punya potensi yang besar. Kadang-kadang kita baru menggunakan potensi itu ya baru seberapa besar daripada potensi yang ada. Nah, oleh karena itu di Bank Mandiri kita menciptakan prakondisi apa yang membuat mereka bisa mengembangkan potensi yang lebih baik lagi. Nah, salah satunya adalah
bagaimana kita membangun people development di Bank Mandiri. Sebagai fondasi yang utama di suatu perusahaan termasuk Mandiri adalah bagaimana value perusahaan itu dijalankan. Nah, kita sangat sungguh-sungguh, sangat serius mengenai value ini karena ini kita anggap bahwa yang membedakan Bank Mandiri dengan perusahaan lain. Ketika perusahaan menghadapi krisis atau kesulitan, justru budaya perusahaan yang bisa dilaksanakan baik itu akan bisa survive. Nah, oleh karena itu dalam fondasi kita yang paling bawah adalah living our values. Kemudian yang kedua baru competencies, yang ketiga adalah leadership. Nah, itulah yang kita kembangkan. Values-nya apa yang dibangun di Bank Mandiri? Nah, values kita ada nilai share value yang ada 5 yang kita sebut dengan TIPS, yaitu trust, integrity, profesionalisme, customer focus, dan excellence. Kemudian kita sampaikan ada 10 perilaku utama. Tapi yang paling penting bahwa behavior is one thing, tapi kita ada simbol-simbol yang kita jalankan value itu dalam kehidupan sehari-hari di perusahaan. Kemudian ada sistem yang kita bangun bahwa memang nilai-nilai share value dan perilaku itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi istilahnya walk the talk. Dan kita juga jalankan. action ya Pak ya? Kita action, kita lakukan. Iya, pastinya Putri Berbusana Terbaik ini Nadia ada pertanyaan bagi Bapak-Bapak. Silakan Nadia. Buat Pak Andito, bagaimana membuat suatu karyawan bisa supaya lebih maju untuk perusahaan, bisa menguntungkan untuk perusahaannya sendiri? Ya memang tadi Pak Ogi juga sampaikan, memang sebenarnya pasti tidak semua orang dalam perusahaan itu bisa maju ya. Satu tergantung orangnya juga memang ya, tergantung orangnya punya kemauan untuk maju enggak gitu. Tapi jangan juga hanya mengandalkan orangnya juga. Perusahaan harus punya tanggung jawab, perusahaan harus punya kemauan, punya program untuk mendorong seseorang yang mau maju agar bisa maju lebih cepat lagi. Bahkan juga yang belum mau maju juga perlu didorong agar mau maju. Soalnya ya memang namanya manusia pasti macam-macam kan. Ada yang mau maju, ada yang enggak, ada yang kepengen majunya cepat, ada yang pengen majunya lambat-lambat. Nah, kalau kita ingin mendorong kinerja perusahaan lebih baik, nah kita perlu mendorong ini agar pada pengen maju lebih cepat lagi. Memang ini sebuah tantangan gitu ya. Tetapi kalau kita sudah bisa menemukan itu dan kemudian kita punya program, saya yakin sebenarnya ini merupakan sebuah perjalanan untuk menjadikan kinerja perusahaan lebih baik. Kalau kita bicara tentang contohnya, nah kalau tadi Olive tanya tentang buku tadi. Bukunya kan When the Owl Shine Like a Diamond, itu terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama itu bicara tentang When the Owl Swim at the Sea gitu. Yang kedua When the Owl flies up through the sky. Gitu.